Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala salam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat limpahan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman buta aksara ke zaman replika genetika. Yang kami hormati Ibu Ketua Prakip Persatuan Ibu-Ibu Bandar Baru beserta jajarannya, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan di remaja Masjid Oman Agung Al-Makmur, dan yang kami muliakan ibu-ibu para jamaah ya. Ada yang angkat sampai 500 orang Mbak Enci sebenarnya. Ya mungkin ada yang belum hadir gitu ya. Sangat antusias bertemu dengan Mbak Enci dan Ustazah Nora untuk hari ini ya, Insya Allah. Dan yang teristimewa nih untuk Mbak Enci dan Ustazah Nora yang sudah Allah hadirkan, karena lupa mungkin kita tidak pernah membayangkan akan ketemu dengan Mbak Enci dalam masjid tercinta ini ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Enci dan Ustazah Nora. Ya, selanjutnya informasi sedikit ya. Acara kajian ini terselenggara atas kerjasama Ibu-Ibu Perkip Persatuan Ibu-Ibu Bandar Baru dengan remaja Masjid Oman Agung Al-Makmur dan didukung oleh Cokocis Patisserie, Bunaya Cemilan, LDK Arisalah UIN Arangiri, LDK At-Tabawi Fakultas Tarbiyah, LBPTKA BKPRI Banda Aceh, Rumah Zakat Aceh, Kof Quran Aplikasi Forum. Jamaah yang dirahmati Allah, acara kita juga ini Mbak Enci ya, disiarkan langsung live di IG-nya remaja masjid ya. Iya. Mungkin kita sudah nggak sabar ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu sangat antusias nih Mbak Enci mendengarkan kisah-kisah Mbak Enci. Siapa yang nggak kenal Mbak Enci, berawal dari model, putri Indonesia ya, artis papan atas, kemudian merambah menjadi politikus ya, politikus. Dan alhamdulillah sampai di tahap ini Mbak Enci sudah menghafal Al-Quran, sudah menjadi seorang hafizah. Semoga kita menular ya Bu ya, menular ya semangat beliau. Nah untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Mbak Enci. Ya, kepada Mbak Enci kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustazah yang baru kenal sekarang ya, Insya Allah jadi saudara sama muslimah, kita saling doakan ya. Persatuan Ibu-Ibu Bandar Baru yang sudah menginisiatif pertemuan dan kajian pada sore hari ini, dan remaja Masjid Oman. Masya Allah, tabarakallah, mau ngomong aja udah gak bisa, karena ternyata Allahu Akbar. Yang dulunya saya terlalu mengakbarkan manusia, ketika akhirnya semuanya dihilangkan, semuanya diambil, hanya Allah yang ada bersama kita. Mungkin yang ada di Banda Aceh atau di Aceh pernah merasakan kehilangan dengan bencana, tsunami, gempa. Tapi ternyata Allah takdirkan ke saya juga berbeda kehilangan. Saya menikah dengan almarhum Mas Aji. Lagi indah-indahnya ibu punya anak laki-laki, Insya Allah. Karir lagi tinggi-tingginya, punya duit banyak, mau apa aja tinggal muncul. Kianus tahun setengah almarhum meninggal dunia. Itu kehilangan
kehilangan pertama ibu. Jadi ketika saya datang ke sini tuh sebenarnya yang saya rasakan, ya Allah, saya bisa memahami bagaimana rasa kehilangan ini. Dan itu bukan mudah. Kemudian setelah saya kehilangan suami, saya harus kehilangan kesempatan untuk menjaga dan membesarkan anak saya. Anak yang saya dambakan, ya Allah, yang dimong, ditidurin. Tiba-tiba 2,5 tahun saya harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Ibu-ibu pasti bisa merasakan, karena saya posisinya saya tahu bahwa besok saya akan ditahan. Jadi ketika saya itu lihat Kianu pada malam hari itu Ustazah, dan saya tahu bahwa Kianu masih sangat memerlukan saya. Pagi harinya saya udah mau ditahan hari itu, Kianu cuma manggil-manggil kan, belum bisa ngomong karena masih 2,5 tahun. Kita pada waktu itu sebagai seorang ibu ngelepas anaknya itu pasti tidak gampang. Tapi kita kuat-kuatin, saya kuat-kuatin tuh Mbak. Yang lebih menyedihkan lagi pada saat Kianu tuh selalu tanya, "Mami kapan pulang?" "Mami kok sekolah lama amat ya? Kok Kianu gak kayak anak-anak yang lain yang diantarin sama mamanya ke sekolah, yang dibangunin sama mamanya ke sekolah?" Saya kan harus tetap menjawab bahwa ya Mami kan lagi ngajar. Walaupun kalau misalkan setiap kali kunjungan yang namanya lapas, kalau mungkin ibu-ibu ada yang pernah mengunjungi lembaga pemasyarakatan atau yang namanya penjara, itu pasti tahu kan ya Allah, pengorbanan Kianu dibandingkan pengorbanan saya itu lebih besar pengorbanan Kianu dan orang tua saya. Padahal sayanya yang gak benar, sayanya yang bikin salah, tapi orang tua dan anak saya harus nanggung. Jadi kesalahan itu tuh yang selalu menghantui saya sampai akhirnya tahun ke-6 saya di lapas. Saya merasakan bahwa hidup ini hanya antara saya dan Allah. Gak ada yang bisa bantu kita. Orang tua gak bisa, anak pun gak bisa. Suami bakal meninggal atau kita yang bakal meninggal duluan. Yang bisa ngasih rasa tenang di hati kita ini hanya yang namanya nur, yang bisa kita dapatkan melalui Al-Quran. Ya ada lagi ibu-ibu, kehilangan itu pasti akan dialami semua orang. Yang namanya kita hidup sama dengan kehilangan. Makanya kalau ibu-ibu kehilangan dompet harus terlalu marah. Kalau kehilangan suami sekalipun, mungkin ada yang meninggal ataupun diambil orang lain, bisa marah. Karena kita ini bukan pemiliknya. Kalau kita udah sampai pada tahap bahwa saya ini tidak memiliki apa-apa, maka ketika barang itu atau orang itu diambil oleh Allah, kita gak akan kesal, kita gak akan sedih. Tapi untuk sampai ke titik itu gak mudah. Hati pasti berdarah-darah. Tas kesayangan kita aja kalau hilang, kadang-kadang kita gak terima. Itu kita pikirin, apalagi orang yang kita cintai, apalagi suami yang selalu ngebantu kita. Sekesal-kesalnya kita sampai suami, ibu, kalau suami kita meninggal pasti ada rasa kehilangan. Anak sekesal-kesalnya sama kita, kalau meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Sama seperti kakak saya meninggal, ibu saya berarti kehilangan anaknya terlebih dahulu. Sebagai seorang ibu tuh pasti ada rasa sedihnya.
Ibu saya sampai saat ini mungkin masih belum bisa menerima bahwa saya meninggal. Jadi ibu saya kena demensia level sedang, sedikit merasa kenapa kok begini. Dan akhirnya ibu-ibu kalau kita udah pakai Al-Quran, Masya Allah, apalagi kita membaca Al-Quran dengan hati kita. Gak usah satu surah Al-Baqarah, Al-Fatihah aja itu udah merangkum semuanya, Masya Allah. Memang setiap kali kita sholat kita diingatkan bahwa kita akan mati. Posisi sholat kita aja di posisi mati. Ketika kita Allahu Akbar, Allah sebenarnya ingatin kita udah. Ingat aja yang akbar itu adalah Allah. Bukan kecantikanmu, bukan hartamu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan rumahmu. Gak ada yang akbar karena itu hanya titipan aja. Sekali-kali saya ambil, harus ikhlas. Tapi ikhlas gak kita? Jawabannya cuma satu. Kalau kita udah sholat ditambah sabar, insya Allah. Kadang-kadang kita ini sabar iya, sholatnya enggak. Kadang-kadang kita sholatnya iya, sabarnya enggak. Jadinya enggak pakai. Kalau biasanya kita ini udah pakai rasa alhamdulillah, enggak ada yang kurang ibu-ibu. Tapi kalau hidup ini kita pakai rumusnya selalu ngeluh, nggak merasa puas, padahal yang kita nggak puasin ini bukan milik kita juga. Kan judulnya Astagfirullahaladzim. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Kita hanya ingin mati secara husnul khotimah, setelah maut kita dimudahkan. Kalau dulu seorang Angelina Sondang ini terlalu banyak mengandang-andai ibu-ibu, pengen punya suami ganteng dikasih sama Allah, ngerasa punya. Pengen rumah gede dikasih sama Allah, ngerasa punya. Dikasih duit banyak, ngerasa punya sendiri, padahal enggak. Ternyata ujian itu juga kan adalah ujian diberikan kekayaan, diberikan kemegahan. Tapi ketika kita akhirnya merasa bahwa ini punya saya dan akhirnya bukan Allahu Akbar tapi akunya yang akbar, sombong timbul di situ. Kalau udah ada sombong jadi rakus, kalau udah lagi rakus jadi maruk, kalau udah jadi maruk itu jadi nggak mau lagi ingat yang namanya Allah, semena-mena sama orang, jolim sama orang, gak nganggep orang, selalu berpikir siapa lu, ini saya loh. Lu mah gak punya duit, saya punya duit. Ini mah semua dunia bisa diatur dengan yang namanya duit. Enggak juga ibu-ibu. Karena apa? Kulillah wa malikal mulki tu'til mulka man tasya. Yang punya kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini boleh ada yang kaya, besok kalau Allah takdirkan kun fayakun, miskin melarat jelata bisa. Dan sebaliknya juga ketika Allah takdirkan dan Allah berkuasa, kun fayakun yang hari ini miskin, punya utang banyak, gak punya suami, besok Allah balikkan kehidupannya jadi kaya raya, jadi berkuasa, bisa. Tapi hanya dengan Al-Quran, hanya dengan Allah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqabbala dzambika wa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Masya Allah. Dikasih nikmat kita ini aja udah bersyukur. Banyak orang yang punya duit tapi gak bisa nikmatin. Saya dulu punya duit, punya rumah besar, kasur 40 cm, gak bisa nikmatin. Yang nikmatin pembantu saya karena saya menikmatinya di lapas perempuan kelas 2 Akak Jakarta, yang lapaknya itu kasurnya cuma 3 cm. Punya mobil banyak, bisa nikmatin? Nggak bisa. Jadi ternyata kita salah dalam mengartikan kenikmatan itu. Banyak orang nggak punya apa-apa yang bisa menikmati. Jadi ngapain kita harus punya kalau kita nggak nikmatin?
Memang paling bagus kita punya, kita nikmatin. Tapi kalau kita belum sampai pada saya punya dan bisa nikmatin, paling gak usah punya dulu tapi bisa nikmatin. Dan insya Allah itu lebih berkah. Kalau dulu saya punya tas branded katakanlah, nggak bisa nikmatin ibu-ibu, dibawa kemana-mana diomongin orang, jangan-jangan korupsi itu ya, yang pelajaran-pelajaran saya berkorupsi ya, zaman dulu ya, astagfirullah ya. Nah kan memang begitulah. Nah kalau sekarang kan alhamdulillah Bu Ustazah mau bawa apa-apa ya kan, punya mobil juga agak sedikit bagus, alhamdulillah ya Allah. Tenang, karena memang yang namanya yang halal itu tuh lebih enak. Yang haram itu udah enak duluan, belakangannya bawa keluar, masya Allah. Bayarannya itu tuh pakai, nggak hanya pakai air mata. Jadi kalau kita manusia udah nggak neko-neko, udah yakin bahwa fabi ai ala irabbikum wa tukadziban, nikmat apa lagi yang bisa rusak? Selesai. Masalahnya kita ini manusia ini maunya terlalu banyak, dan salahnya lagi karena maunya terlalu banyak itu akibat tadi yang lihat punya orang selalu ngebandingkan, ngelihat di sebelah rumah punya mobil bagus, mulai ngoceh sama suami. Kamu kerja apa aja selama ini gak pernah bisa beli mobil kayak itu tuh si Ibu Aminah tuh kemarin dibeliin mobil tuh sama suami. Ya kan? Lah emang kita tahu dibeliin mobilnya pakai duit apa? Kan yang selalu ditampakkan manusia ini kan hanya yang baik-baiknya saja. Kita kan gak pernah bisa tahu ternyata 3 bulan atau 1 tahun kemudian tiba-tiba ada tukang lagi mobilnya belum lunas. Jadi manusia gak usah kebanyakan lihat punya orang, gak usah kebanyakan bandingin punya orang. Itu saya pelajari ketika saya itu dihilangkan sama Allah semua yang namanya keegoan manusia. Karena intinya ini kan kita cuma satu, gimana supaya benar-benar Allah Akbar. Itu aja, nggak perlu kita hafalin 30 juz Al-Fatihah, kita jalankan dengan benar. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ngelakuin semuanya Bismillah. Jadi ngelakuin itu lillah pada Allah. Hari ini mau usaha dagangan risol itu lillah. Kalau nggak laku nggak usah ngeluh, lillah aja. Kalau nggak laku yang mungkin itu adalah rezeki yang harus kita sedekahkan ke orang. Karena sesungguhnya di dalam rezeki kita ada rezekinya orang lain. Kalau udah Bismillahirrahmanirrahim, ingat terus ya Allah, Engkau Rahman dan Rahim. Masa sih saya nggak dipelihara? Saya Angelina Sondak 10 tahun dalam penjara, Allah masih jamin hidup saya dan anak saya. Yang saya pikir saya masih makan apa? Saya mau ngapain? Mau korupsi udah nggak mungkin korupsi lagi karena nggak punya jabatan. Terus mau kerja apa ya kira-kira ya? Usia udah jelita, jelang 50 tahun. Jadi Putri Indonesia 23 tahun yang lalu. Ini otak udah kemana-mana, tapi ternyata benar-benar Allah jamin. Allah gak bakal kasih kita tuh miskin. Bahkan gak usah miskin, Allah janji dalam Al-Quran gak akan berkekurangan. Kitanya aja kadang-kadang maunya terlalu banyak. Kalau kita udah Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, ingat bahwa nanti akan ada hari akhir. Jadi kalau ke orang gak usah terlalu kejam, julid, ya kurang-kurangin kalau bisa gak usah. Main TikTok, yang penting masih dalam standarnya ya kan. Takutnya kan kalau TikTok sekarang kan ada-ada aja kan kontennya ya. Kita pakai TikTok untuk kita dakwah, insya Allah bisa semuanya. Iya karena udah iya karena nasta'in. Hanya ke Allah minta pertolongan, gak usah. Jangan ngebagain Angelina Sondak, saya ini bukan siapa-siapa.
Kalau mau idolakan Nabi Muhammad SAW, idolakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya ini bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Dan saya juga nggak bisa menolong orang lain kalau bukan Allah yang bisikan. Jadi kadang-kadang kita ini tergantung kepada manusia itu terlalu banyak. Pikirnya ya Allah, saya kenal presiden, saya kenal gubernur, saya kenal Pak wali kota, saya kenal Pak Bupati, RT, RW, saya kenal semuanya. Tetap aja bisa nggak mereka nyelesain masalah kita? Nggak bisa ibu. Saya pikirnya saya kenal nih semua orang nih, hukuman bakal rendah. Ya Allah, diketoknya 4,5 tahun. Yang kan modal kenal yang namanya dari yang punya negeri ini sampai semuanya alih-alih pikirnya dikurangin hukumannya, malah alih-alih ditambah hukumannya, ya kan, dari 4 tahun jadi 12 tahun. Terus kalau kita nggak ikhlas-ikhlas, kita mau bagaimana? Tapi di situ Allah ngasih saya pelajaran. Ini dunia kan hanya perhiasan. Yang kita akan bawa mati hanyalah amal ibadah kita. Temen itu udah mutlak bakal ninggalin kita, percaya. Saya ngalamin di dunia, nanti juga pada matinya kita begitu. Paling 7 langkah dari kuburan kita juga dia udah lupa. Anak, mudah-mudahan anak-anak kalau kita meninggal nanti nggak ribut masalah warisan. Suami, mudah-mudahan kalau kita meninggal dia nggak cari istri lagi. Tapi kan memang begitulah fakta di dunia ini. Jadi kenapa kita mengabdi pada yang bukan akan memelihara kita di akhirat nanti? Kok kita udah tahu ujung-ujungnya mereka juga bakal ninggalin kita atau kita yang ninggalin mereka. Teman yang berwujud nanti hanya amal ibadah kita, insya Allah. Ibu-ibu, saya di lapas itu dalam penjara sepi banget, udah malu. Kayak masuk ke liang lahat. Allah, kebayang nggak kita tuh ketika kita masuk ke liang lahat, kita nggak punya siapa-siapa. Duit bisa bantu kita? Nggak bisa. Saya dulu pikirnya saya berkuasa, saya punya duit, ajalnya Mas Aji. Saya nggak bisa tahan, saya tahan pakai alat tuh. Mas Aji meninggal jam 11.48, saya bilang enggak, saya punya semuanya, hidupin. Nggak bisa ibu. Setelah saya tahu bahwa sombongnya manusia ini yang kadang-kadang sebenarnya bikin celaka sendiri. Bukan karena orang lain nggak bisa ngejatuhin kita. Namanya aman di sekolah darotik, kalau ya roh, namanya aman di sekolah darotik saya. Kita ini bisa baik ke diri kita sendiri. Kalau kita juga ini sebenarnya ngejahatin diri kita sendiri, ya kita sendiri. Saya begini 10 tahun itu karena saya pernah jahat sama orang lain. Banyak orang yang lagi mau naik jabatannya saya geser. Banyak zolim. Ada orang yang mau posisinya aja di A, saya bilang enggak, saya nggak suka, zolim. Mungkin saya dihukum itu gak relevan dengan kasus yang dituduhkan, tapi saya jahat, iya. Saya injek kaki orang, iya. Kalau enggak saya sebab fitnah. Ya kan, dapat harusnya jadi pimpinan. Kan begini-begini kan itu biasa dalam kehidupan kita. Kalau udah sirik sama orang, gak seneng lihat orang lain sukses. Alhamdulillah ibu-ibu, kalau kita udah hidup gak pakai begitu-begitu. Lihat orang sukses, alhamdulillah. Senang banget, tenang banget. Gak iri lagi lihat orang tuh punya apa gawat. Jakarta bilang, kalau orang Betawi bilang apa? Gak kesirian. Lihat orang punya lebih, kita juga ya udah gak ngerasa saya harus seperti dia. Kita berlomba-lomba aja cari tenang dalam hati. Kita berlomba-lomba ngumpulin bekal, bukan buat di dunia, ngumpulin bekal nanti buat kita melewati Sirotol mustaqim. Cukup gak bekal kita? Yang kita pikirin bekal dunia sih yang dinilai sama orang dan dipuji sama orang. Padahal kadang-kadang pujian orang juga itu matinya cuma 5 langkah di depan kita, 10 langkah di belakang kita juga pasti ada yang diomongin jelek. Kalau nggak ujung-ujungnya itu ya, gosip Siti Amiro itu ya, udah emang kelihatannya sih begitu, tapi kayaknya nih dia tuh riba loh. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau saya bilang ya.
10 orang semua jangan dibilang kita. Uang hasilnya apa? Dosa gibahnya kemana-mana, Masya Allah. Udah gak usah banyak nilai orang lain, nilai diri sendiri. Hitung aja kebaikan diri sendiri, gak usah hitung kebaikan orang. Enak jadinya. Kalau saya di lapas tuh ada tulisan catatan, misalkan ya hari ini saya ngapalin lembar. Jadi saya sibuk nyatet diri saya aja. Kalau udah gitu tuh udah enak. Pagi subuh ketemu zuhur, ya, ketemu asar, ketemu maghrib, pas saya buku ya alhamdulillah ya di lembar. Dan lebih enak gitu daripada habis sholat zuhur main ke rumah tetangga ngomongin orang, ya kan? Melihat punya orang, ngeliat TV ada artis lewat, gak nyangka ya begini-begini, mulai lagi lihat TikTok lagi, ya kan? Ada goyang itik lah, goyang antuk lah, goyang semua lah diikutin juga, ya kan? Nah udah bener kita mah baca Al-Quran, tenang. Semua jawaban dan semua permasalahan kehidupan ini jawabannya sebenarnya ada di Allah. Gak ada yang enggak. Jadi kalau ibu saya pernah sih ucap, ya Allah saya gak sanggup ya Allah. Saya benar-benar udah gak bisa ya Allah. Enggak. Al-Quran udah memberikan janjinya. Rabbana la tu'akhidhna nasina apa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina. Kalau kita tahu artinya kan berarti kan Allah gak bakal ngebebanin kita lebih daripada yang kita sanggupi. Masalahnya kitanya ini gak percaya sama Allah. Makanya kita itu harus ngelatih supaya yakin bahwa Allah itu bakal bantu. Kalau kita masih ngeluh itu sama dengan kita gak percaya bahwa Allah bakal bantu kita. Berarti yang kita ucapkan inna fatahna laka fathan mubina, kita gak yakinin itu. Wala haula wala quwwata illa billah, kita gak yakin itu. Karena setelah kita zikirin 10 kali wala haula wala quwwata illa billah, wala haula, semenit setelah itu saya gak yakin bahwa hidup saya ini bakal bagus. Mulai lagi. Makanya berzikirlah dengan hatimu, supaya ketika kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, yakin dengan ucapan itu Allah bakal nolong saya. Dan Allah benar itu, Allah bakal nolong saya. Ditolong Allah itu luar biasa. Gak bisa saya hitung. Tadi saya pergi ke pantai Lampung, saya lihat pasir yang bertebaran itu sebegitu besarnya. Allah kasih nikmat buat saya seperti hamparan pasir yang gak bakal saya bisa hitung. Saya bisa ada di Banda Aceh ini, Ustazah, Masya Allah. Gak pernah saya menyangka setelah saya bebas saya bakal datang ke Serambi Mokat. Karena secara finansial saya gak sanggup. Tapi Allah bukakan jalan demi jalan. Masya Allah. Jadi saya juga ingin menitipkan doa buat mengundang saya ke sini. Semoga Allah bukakan rezekinya. Tambahkan pahala atas setiap kebaikannya. Karena ini semua wasilah. Ternyata kita gak perlu minta sama Allah apa yang kita inginkan, tapi kita cukup menyembah Allah. Allah tahu kita gak usah minta juga Allah ada nanti. Jadi kita sholat itu bukan karena kita mau minta sesuatu sama Allah. Kita sholat karena kita cinta sama Allah. Kita sholat karena kita berasa bahwa Allah yang ngasih semua ini buat saya. Jadi jangan tuh membiasakan tuh sholat karena hanya meminta, ya Allah biar utang saya lunas, ya Allah biar anak saya dapat jodoh yang baik. Itu bisa, tapi motif awalnya syukurilah apa yang Allah berikan pada hari ini. Kalau udah cintanya sama Allah sebegitunya, gak usah kita minta Allah kasih. Saya ngomong amat tadi ke Pak Enter, Masya Allah saja. Saya tuh kemana-mana sekarang gak pikirin baju lagi, karena baju saya di endorse. Alhamdulillah saya bisa pakai baju, mau minta berapa baju aja. Berarti kan saya udah bisa kurangin biaya beli baju. Alhamdulillah badan saya gak gemuk-gemuk. Dari 23 tahun lalu dari Putri Indonesia sampai hari ini tuh bertahan, jadi masih bisa pakai baju yang dulu-dulu.
kuat walaupun kadang-kadang dipakai ternyata sobek, kemudian lapuk ya bahannya ya. Alhamdulillah. Sepatu juga alhamdulillah udah nggak kepikiran apa-apa. Ibu-ibu kalau udah nggak kepikiran apa-apa, enak dalam hati. Yang bikin kita menderita itu karena kita pengennya banyak. Kita mau umroh, kita berkesan, mau umroh. Akhirnya kita nih jadinya nyesel sendiri. Saya ini bilangnya tak apa, pengen banget umroh Bu saja. Tapi ketika ibu saya nggak bisa ditinggal, karena mama saya tuh masih berpikir, wah ibu saya kan setelah ayah saya meninggal. Ustaz saya mengatakan Mbak Enci, ingat Bapak Enci, menjaga orang tua itu adalah ibadah. Jangan dipaksa. Jadi sekarang saya kalau anak-anak zaman now ngomong tuh udah dibuat remaja-remaja, let it flow, mengalir aja. Mau hari ini dapatnya apa? Alhamdulillah. Rumus saya cuma 3. Bismillah, alhamdulillah, innalillah. Apa-apa mau mulai semuanya bismillah. Dapat apa? Alhamdulillah. Yang bagus-bagus. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai target, innalillah, inna ilahi rajiun. Udah enak ibu-ibu. Gak ngerasa punya beban lagi. Hidup bukan untuk manusia lain loh. Kadang-kadang kita ini kan hidup karena hanya mau dipuji sama orang lain. Ibadah kita ini gak murni sama Allah, tapi karena mau dipuji sama orang. Padahal yang namanya keistiqomahan itu, saya sendiri aja sampai hari ini itu masih naik turun ini. Sama seperti keimanan kita, hari ini bisa di sini, besok bisa kita. Gak apa-apa, itu namanya proses. Kalau kita imannya begini terus, kita malaikat. Kalau kita ibadahnya begini terus, keistiqomahannya begini terus, keimanannya begini, kita tuh nabi, tapi nabi sekalipun kan diuji sama Allah. Yang penting sekarang ibu-ibu, saya ingin sekali mengajak untuk membaca Al-Quran dengan hati. Tahu yang kita bacakan, tidak hanya kata-kata yang mengalir begitu saja tanpa. Ketika kita sholat, ambil surat yang pendek sekali, surat duha misalkan. Itu kan kalau kita tahu artinya, ya Allah, itu luar biasa. Salah satu surat adalah, karena di situ dikatakan duha walaili idza saja ma wa'adahu buka bapak. Aku gak bakal ninggalin kamu. Mau segelap apapun hidup ini, aku ninggalin kamu. Itu kata Allah. Jadi kalau kita udah tahu artinya, kita sholat, kita lagi sedih, ngerasa dikhianatin, ngerasa kehilangan, kita baca surat itu, kita jadi kuat lagi. Ya Allah, ada Allah kok, dan Allah gak bakal ninggalin kita, gak bakal. Itu dibukti. Jadi kita tahu arti. Surat-surat yang lain masih banyak banget hamparan surat yang sesungguhnya adalah kata-katanya Allah ke kita. Yang jadi masalah kadang-kadang kita baca suratnya kita nggak ngerti artinya. Jadi kita hanya sholat atau hawalan ida saja kepada buka wa korban dan tuhairul kami daulah pergi saja tanpa arti. Lawangan Allah semua namanya, dan kita nggak tahu artinya apa. Tapi coba kita katakan dengan hati. Yang pendek-pendek aja kalau kita pakai hati, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita nggak usah yang panjang-panjang, tapi kalau kita pakai artinya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yassir wa la tu'assir. Tapi kita tahu apa yang kita ucapkan, kadang-kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita ucapkan. Sehingga doa itu hanya menjadi kata-kata yang tanpa arti. Ayo kita sama-sama belajar untuk membacakan doa-doa itu
dengan api. Jadi ketika kita Allah, kita tahu bahwa kita akan mati, kita sujud pun kita tahu bahwa kita ini hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rukuk pun hanya kepada Allah. Dan kita taruh kepala kita di tanah karena selalu menyatakan saya akan kembali ke tanah. Ini tanah nih yang saya injek-injek sekarang, besok akan balik injek-injek saya. Dan sekarang kita injek-injek, besok kita mati, tanah yang injek-injek itu. Memang begitulah kehidupan. Jadi pusatkan aja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita yakini bahwa yang di dalam Al-Quran itu punya arti. Ar-Rahman, Al-Rahman, Khalaqal insana ma'rufanya, Asyamsu wal-Qamar. Yang ngasih kita ini ngomong itu kan hanya Allah, sehingga kita bisa bercakap-cakap. Tapi ketika Allah kasih kemampuan kita untuk berbicara, kita kok membicarain orang lain, kita ngomongin orang lain. Harusnya kita nih ketika dikasih Allah kemampuan untuk berbicara, berbicaralah mengenai keagungannya Allah. Jangan sampai ketika satu saat nanti kita gak bisa bicara, diambil semuanya sama Allah dan kita tidak bisa lagi mengagungkan Allah. Lalu kita sadar, ya Allah, harusnya mulut ini yang Kau berikan saya pakai buat mengucap, bukan untuk ngeluh setiap hari. Beras gak ada, minyak goreng naik harganya, harga bawang mahal 40.000, ya kan, cabai apa lagi. Nah, jadi udah ibu-ibu, rumusnya cuma satu. Hidup ini sholat ditambah sabar, sholat ditambah bersyukur. Kalau misalkan gak ada beras tambah bersyukur, jadinya alhamdulillah masih sehat, jadi gak tinggal di rumah sakit. Kalau misalkan lagi gak ada duit ditambah bersyukur, paling gak ya Allah alhamdulillah kontrakan kemarin baru selesai dibayar. Jadi semua ditambah bersyukur, itu jadinya alhamdulillah. Gak punya baju bagus tambah bersyukur, alhamdulillah masih ada baju. Sepatu rusak tambah bersyukur, alhamdulillah punya sepatu masih bisa kepake. Gak punya suami tambah bersyukur, alhamdulillah bisa jadi janda yang senang diri sendiri, ya kan? Gak apa-apa, pokoknya ditambah bersyukur itu semuanya alhamdulillah. Jadi rumus kehidupan kita itu adalah kejadian hari ini ditambah bersyukur sama dengan alhamdulillah. Ya kan? Panas-panas begini keringetan tambah bersyukur alhamdulillah, daripada kalau badai hujan kan jadi hujan. Semuanya itu tambah bersyukur aja ibu-ibu. Dan kalau tambah bersyukur rumusnya apa? Ketika kita sholat, kita minta sabar. Karena kalau kita udah punya sabar, pasti rasa syukur kita beri. Yang bikin kita ini gak bersyukur karena gak sabaran. Macet sedikit, lama banget sih, ya kan? Padahal mungkin Allah ngasih macet itu sebenarnya menghindari kita dari kecelakaan yang ada di depan sana yang kita nggak tahu. Kan kita ini sotoy kadang-kadang, sok tahu mau melebihi Allah. Kalau Allah kasih kejadian, jangan langsung divonis bahwa itu tuh buruk. Saya ini di dalam penjara 10 tahun itu, saya syukuri aja. Kalau saya 4 tahun, saya nggak mungkin belajar hafalan Al-Quran. Jadi kan kita nggak usah terlalu banyak seandainya, maunya, udah jalanin aja. Jadi ibu-ibu ya, biar ibu saja nanti bisa menambahkan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini, dari masjid yang megah ini, Masya Allah, lihat suami walaupun suami lagi kurang-kurang, lagi gak enak ya kan. Ingat kata Mbak Eji, tambah bersyukur, alhamdulillah masih punya suami. Ya kan, pulang ke rumah ya kan, dapat suami ngoceh aja, ya gitu kan. Ingat aja nih kata Mbak Eji, punya suami begini-begini tambah bersyukur, alhamdulillah gitu loh, masih dapat dinafkain sama suami daripada jadi sendiri.
kenapa bersyukur sama dengan alhamdulillah. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Masya Allah Mbak Enji, luar biasa ya Ibu, kisah inspiratif dari Mbak Enji ya, yang akhirnya bisa menghafal Al-Quran walau diawali dari rasa sedih ya Mbak Enji, rasa putus asa, kehilangan dan musibah lainnya gitu ya. Nah kita nih yang mungkin tidak merasakan itu gimana nih Bu? Hafalan kita di mana nih? Kedekatan kita dengan Al-Quran seperti apa nih? Apakah kita bisa sesabar Mbak Enji? Apakah kita bisa bersyukur seperti Mbak Enji bersyukur ya dengan apa yang kita miliki saat ini gitu ya? Nah mungkin juga di sebelah kita sudah ada Ustazah Nur Rayyan Abdussalam LC ya, bisa disebut dipanggil Ustazah Nora ya Ustazah ya? Ya, Ustazah Nora selama ini rutin juga ngisi pengajian Ibu Perkip di sini Ustazah. Jadi Ustazah rutin di sini setiap hari Jumat ya Ustazah. Nah kita lanjut mungkin dengan Ustazah Nora menyampaikan ya, silahkan menyampaikan pandangan beliau terkait dari disiplin ilmunya mungkinnya terkait jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Yang kepada Ustazah Nora kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Yang saya banggakan dan saya cintai tentang kita pada hari ini, Masya Allah, yang sungguh menginspirasi. Saya pun sangat tersentuh apa yang beliau sampaikan tadi, dari kisah perjalanan beliau, Mbak Jelina, Masya Allah, yang saya hormati Ibu Perkip ya, beserta dengan organisasi daripada anak muda Masjid Oman yang disingkat jadi Ammar. Kebetulan anak saya juga Ammar namanya, jadi saya ingat betul gitu dengan nama tersebut. Masya Allah, yang luar biasa memberikan satu jalan wasilah kepada kita bersama sehingga kita hari ini bisa bertemu dengan sosok inspirasi yang sangat luar biasa. Masya Allah. Nah, sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu fil qalbi, wadzalika ilmu nafi'. Ilmu yang ada dalam hati. Itulah ilmu yang lebih bermanfaat, yang bisa menggugah hati kita, yang bisa menggerakkan hati kita, dan bisa mendorong kita untuk terus berbuat dan beramal menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu ala lisan, ilmu di lisan manusia sebagai hujjah, sebagai ya pembela agama Allah juga kemudian juga sebagai bukti kekuasaan Allah memberikan ilmu kepada manusia. Yang Masya Allah hari ini apa yang disampaikan oleh bukti saudari kita ya, Ustazah juga Masya Allah ya, saya berani disampaikan Ustazah Masya Allah berdakwah hijab dari sebelumnya yang bagaimana sampai hari ini Masya Allah luar biasa. Allah berikan hidayah yang sangat luar biasa kepada beliau. Ustazah Angelina Sonda, Masya Allah, sangat-sangat menginspirasi kita. Mungkin kalau kita dihadapkan dengan ujian yang seperti beliau, belum tentu bagaimana kondisi kita dan keadaan kita. Dan Masya Allah, yang saya banggakan ibu semua, adik-adik semua, ya Masya Allah yang sudah berhadir pada kesempatan hari ini, dan bersyukurlah Allah melangkahkan kaki kita ke sini untuk mendapatkan beberapa hikmah balik perjalanan daripada bintang tamu kita yang sangat
dari sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Masya Allah, dalam perjalanan hidup manusia itu sudah pasti ya tidak selalu di atas dan juga tidak selalu di bawah. Dan sebagaimana yang diceritakan tadi, beliau sudah pernah di kondisi sangat di atas dan beliau bisa di bawah, kemudian bisa bangkit lagi di atas. Salah satunya adalah karena Al-Quran. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, "Faman yuridu dunya fa'alaihi bil Quran, wa man yuridu al-akhirah fa'alaihi bil Quran, wa man yuridu ma fa'alaihi bil Quran." Kalau menginginkan dunia, maka kuncinya adalah Al-Quran. Menginginkan akhirat, kuncinya juga Al-Quran. Menginginkan keduanya adalah pasti kita selaku muslim dan muslimat, maka kuncinya adalah juga Al-Quran. Maka karena Al-Quran Allah angkat derajat beliau dari siapa sebelumnya, Masya Allah, yang bagaimana mungkin dia pernah merasakan keadaan yang bagaimana di pada manusia, tapi Masya Allah Allah angkat karena memang tadi karena keberkahan Al-Quran. Ulama juga mengatakan, ya, ada makhamat at-tanqiyah, ada stasiun-stasiun untuk pembersihan jiwa diri kita. Ada beberapa langkah di dunia ini cara untuk membersihkan kita daripada dosa-dosa, ya, membersihkan jiwa kita. Yang pertama adalah at-taubah. Saya sangat bangga dengan ustazah kita pada hari ini, Mbak Angel. Beliau mengakui kesalahannya. Masya Allah. Cara kita membersihkan diri adalah dengan cara bertaubat yang pertama. Siapa manusia yang tidak terlepas daripada kesalahan? Mungkin beliau nampak di hadapan manusia, mungkin ya, Allah yang tahu bagaimana kesalahan kita. Jadi makhamat talqiyah yang pertama adalah cara membersihkan jiwa kita dengan cara bertaubat. Bertaubat dalam artian mengakui kesalahan, an-nadam, dan menyesali kesalahan tersebut. Masya Allah. Jadi Allah meridhai beliau. Masya Allah. Jadi at-taubah ini penting sekali. Kemudian dengan syarat al-istighfar. Tidak hanya cukup beristighfar saja, tetapi itu pertama adalah penting sekali bertaubat, menyesali dan mengakui. Kalau kita lihat juga bagaimana para nabi juga diuji, sebagaimana sudah sampaikan tadi, Nabi Allah Adam, ya, beliau pernah di surga Allah, beliau diuji dengan makan buah khuldi. Dan itu satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga jadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi pun mempunyai kesalahan. Tapi yang luar biasa kehebatan beliau adalah beliau mengucapkan apa dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana, mengakui kesalahan. Kemudian makhamat talqiyah yang lain adalah setelah kita bertaubat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga masaib dan musibah. Allah iringkan kita dengan musibah-musibah. Yakinilah bahwa setiap musibah yang ada itu kafarah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan saya yakin Allah ingin menjadikan beliau sosok hari ini, ya kan? Karena menurut Allah itu lebih baik yang seperti ini dibandingkan sosok beliau yang enggak. Sehingga Allah puji beliau dengan kejadian Masya Allah, ya, yang luar biasa dengan musibah yang beliau hadapi. Itu tujuan Allah kafarah untuk menggugurkan daripada dosa-dosa. Dan makhamat talqiyah, cara pembebasan kita di jiwa kita juga adalah dengan al-hasanat, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dalam firman Allah juga Allah berfirman, al-hasanat yudhibna as-sayyi'at, bahwa setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan apapun yang ada. Maka Masya Allah, saya sangat banggakan dari beliau pengakuan di hadapan Allah, pengakuan di hadapan manusia. Kalau sudah mengakui di hadapan manusia, sudah pasti dia mengakui di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dia juga sampaikan tadi bahwa memang ya terus dengan Al-Quran dan terus dengan kesabaran, terus dengan salat dan kita pada hari ini, Masya Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan as-sabar dan salat. Kenapa dalam ayat tersebut Allah mendahulukan sabar dibanding
puasa, karena puasa itu adalah nisfu daripada sabar, setengah daripada sabar. Artinya membuat banyak amalan-amalan kebaikan, baik dengan puasa, dengan sholat, kita tolonglah kepada Allah, karena dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu akan mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, semuanya akan Allah berikan. Dan dalam ayat tersebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 45 di situ, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam pertolongan Allah dengan cara kita sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan untuk melakukan salat ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khasyik. Lakabirah di situ adalah berat. Memang gampang, ataupun kadang mungkin kita melakukan salat tapi tadi tidak sampai ke sehingga tidak terwujud apa yang mungkin kita minta saat ini. Jadi ketika kita salat, penting sekali di situ adalah al-khasyi'in. Khasyi'in itu khusyuk. Mungkin dalam makna yang kita pahami saat ini adalah khusyuk itu hanya sekadar dalam salat, tapi tidak demikian. Khusyuk itu dimulai dari awal. Khusyuk itu dimulai setiap hari. Makna daripada khusyuk adalah al-khudu', tunduk, patuh, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan al-khasyi'in. Maka hanya orang-orang yang khusyuklah yang mau meminta pertolongan kepada Allah dengan salatnya, dengan sabarnya. Ya. Jadi memang perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi, apapun ujian yang diberikan kepada kita, kembalilah kepada Allah dengan salat kita. Perbaiki salat kita, perbaiki salat kita. Dan makna daripada khusyuk juga masuk juga sebagaimana beliau sampaikan tadi, hijrahnya beliau, tapi beliau memahami makna-makna Al-Quran bukan hanya sekedar baca, sehingga menyentuh di dalam jiwa, sehingga terdorong beliau untuk berbuat terus kebaikan. Nah, dan itu semua juga, masya Allah. Jadi karena demikian ya, jadi itu juga masya Allah bisa terus berefek kepada seseorang. Atau khusyuk itu dalam ayat juga Allah juga firmankan, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Orang yang mabuk saja dia tidak boleh salat, ya kan? Tidak boleh salat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai dia memahami apa yang dia baca. Untuk orang mabuk saja Allah sudah katakan demikian. Tapi berapa banyak orang yang tidak mabuk, yang sholat, tidak memahami apa yang dia baca. Maka penting sekali untuk terus belajar dan belajar. Beliaunya belajar, Masya Allah, sehingga khatam Al-Quran, Masya Allah, luar biasa ya proses perjalanannya kehidupan beliau. Nah, kemudian selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalian yang dirahmati Allah, ya, kita memang diminta dan kita Rasul yang mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu berserah diri kepada Allah dalam segala hal dengan sholatnya. Apapun yang beliau lakukan, ya kan? Apapun yang terjadi kepada beliau, beliau selalu kembali kepada sholat dan sholat. Banyak riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW idza hadabahu amrun sholat. Ketika beliau dihadapkan dengan berbagai macam keadaan, kata Huzaifah dalam riwayat hadisnya, ya, bahwa Rasulullah itu langsung sholat, apapun sholat. Dan juga disampaikan dalam asar oleh Imam Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah menghadapi ataupun dalam proses perang Badar, dan sesuatu yang sangat luar biasa perang. Pada saat para sahabat itu tertidur, situ Rasulullah tidak tidur, tapi Rasulullah beliau sholli wa yad'ullah hatta asbah. Jadi beliau itu salat dan juga berdoa kepada Allah sampai subuh tadi. Banyak riwayat, bahkan musafir beliau juga dalam musafir tetap salat. Apapun yang beliau lakukan, baik itu ada ujian, tidak ada ujian, mau butuh pertolongan, selalu beliau lakukan dengan salat. Bahkan dikisahkan ya, satu saat dia juga berpapasan dengan ataupun bertemu dengan Abu Hurairah, melihat Abu Hurairah pada saat itu dalam keadaan memegang perutnya, dan Rasulullah tahu bahwa Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Beliau bertanya, wahai Abu Hurairah, engkau dalam keadaan kelaparan?
sholat bahwa sholat syifa. Lapar pun obatnya adalah sholat. Walaupun memang kita diharuskan untuk berusaha, bertawakal itu berusaha, ya betul. Tapi artinya sebelum berusaha mencari makanan segala macam, Rasulullah dahulukan dulu dan memerintahkan untuk melakukan sholat. Segitunya Rasulullah itu bergantung kepada Allah, maka Allah tinggikan derajat beliau. Dan tadi itu Rasul, dan memang Rasulullah selalu seperti itu. Jadi apa yang beliau lakukan, Masya Allah, apa yang beliau sampaikan tadi, terus dengan sholat, terus dengan kesabaran ketika musibah, balik lagi kepada Allah, bahwa yang kita punya itu hanya Allah saja. Tempat kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah menyampaikan, ya kan, bahwa kami ini ya seperti biasa kita, artinya bercakap-cakap, artinya berbicara dengan suami istri, ya kan. Kami saling berbicara, kami saling bercerita, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika azan waktu sholat, ya kan, kalau yang hari-hari aja seperti itu, apalagi kalau memang sudah kewajiban ketika datang panggilan untuk melakukan sholat. Ketika azan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, la ya'rifuna wa la nu'arrifu. Kami itu seakan-akan tidak saling kenal. Saking Rasulullah itu lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan istri, dibandingkan manusia, dibandingkan siapapun. Jadi seperti yang sampaikan, ketika beliau dihadapkan demikian, kepada siapa beliau berserah? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Kemudian sekalian nanti Allah, derajat orang-orang yang sabar, derajat orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu, kalau orang khusyuk, insya Allah dia sholat. Kalau orang sholat, belum tentu dia khusyuk. Itu termasuk ke dalam golongan 10 golongan yang Allah janjikan syurganya, insya Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 35, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara beberapa golongan al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, di situ ada as-sabirina was-sabirat, orang yang bersabar, as-sabirina was-sabirat, ya kan? Kemudian al-khashi'ina wal khashi'at, di ujung ayat ditutup dengan a'addallahu lahum maghfirah wa ajran karima wa ajran 'azima. Situ Allah Subhanahu wa Ta'ala wa a'adda, jadi menjanjikan dan memberikan janji kepada orang-orang yang khusyuk, kepada orang-orang yang terus meminta pertolongan Allah dengan sholatnya yang khusyuk. Jadi dalam tanda kutip, sholat khusyuk, kan? Sholat betul-betul berserah, berserah kepada Allah. Bagaimana apapun itu, tinggal yang terbaik dari Allah saja, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sabar, adallahu lahum maghfirah, Allah memberikan pengampunannya, wa ajran 'azima. Nah, ajran 'azima itu mana? Ajran 'azima, balasan yang besar di sisi Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat juga bagaimana pujian Allah kepada para al-anbiya. Juga Allah memuji para al-anbiya yang mereka khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata-kata khusyuk itu dalam ayat tersebut tadi dikatakan, sudah pasti mereka terus dengan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sholatnya. Kenapa mereka demikian? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena mereka menyadari betul dan meyakini bahwa suatu saat mereka itu mulaqu rabbihim, akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bawa dan apa yang kita bawa dari bekal kehidupan dunia kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakini bahwa tempat kembali kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tersingkat dari saya dari menanggapi dari apa yang disampaikan oleh ustazah kita pada hari ini, insyaallah. Ustazah Sonda, insyaallah semoga kita juga bisa ya, mencontohkan yang terbaik dari siapapun, kita perlu contoh, ya, perlu ikuti jejak beliau ketika kita dihadapkan dengan kesabaran, kembali kepada Allah dan kembali juga kepada Al-Quran, insyaallah. Sehingga juga semoga harapannya bagaimana Allah perlukan kita
Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya ibu-ibu, kolaborasi yang sangat menggetarkan jiwa ya. Kisah dari Mbak Enji dan dibahas oleh Ustazah Nora sangat klop rasanya ya. Semoga bisa menginspirasi kita, semoga bisa semakin kuat nih hidayah yang sudah Allah berikan kita ya. Nah, ini kita masih punya waktu, ibu-ibu atau remaja lainnya ada yang mau bertanya, boleh saya kasih kesempatan untuk satu penanya, silakan. Ya, tolong panitia, kita minta tolong kasih mic-nya untuk penanya, silakan. Ke ibu yang jilbab merah tadi kayaknya duluan, siapa duluan ibu? Panitianya bingung, jadi banyak yang bertanya nih, banyak yang terinspirasi nih. Antusias, silakan Bu. Perkenalkan dulu mungkin ya Bu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bu Citra Rasmiati. Kebetulan kami jamaah pengajian di hari Kamis juga di hari Jumat dengan Ustazah Nurayat. Jadi alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu dengan Mbak Enji, dan singkat saja saya mau bertanya sama Mbak Enji. Saya mengikuti perkembangan Mbak Enji dari mulai Mbak Enji remaja. Saya cukup ngefans dengan Mbak Enji. Saya tahu Mbak Enji orangnya cukup cerdas. Mulai dari SMA, dari Mbak Enji naik ke Putri Indonesia, sampai dengan Mbak Enji menikah dengan Mas Haji Mas Said, dan sampai Mbak Enji jadi anggota Fatih. Maaf Mbak Enji, saya cuma sekilas basic Mbak Enji aja di saat menjadi Putri Indonesia. Sekarang setelah Mbak Enji hijrah ke yang lebih anggun sekarang daripada yang dulu, kalau menurut saya Mbak Enji, Masya Allah. Mungkin hidayah yang Mbak Enji dapat cukup besar dari Allah. Mungkin kami belum tentu dapat seperti Mbak Enji. Nah, yang saya mau tanyakan ke Mbak Enji, sekarang ibu-ibu muda sekarang atau siapapun ingin anaknya yang cantik-cantik, ingin menjadi lebih dikenal, misalnya salah satunya kita mengizinkan si anak mengikuti lomba putri-putrian Mbak Enji. Nah, setelah Mbak Enji hijrah ke Islam, setahu kita sebagai perempuan tidak boleh tampil di depan umum, apalagi disaksikan oleh ribuan mata laki-laki, karena itu orang kita perempuan. Jadi apa yang saran Mbak Enji yang sudah hijrah ke Islam dan lebih sekarang mungkin seperti Ustazah Nur sampaikan, Mbak Enji sudah lebih paham sekarang mengenai Islam. Nah, bagus enggak anak-anak kita yang remaja putri untuk ikut ajang putri-putri yang Mbak Enji? Nah, karena itu memang sebenarnya sangat dilarang, tapi prospek masa depan sangat bagus itu Mbak Enji untuk materi. Terima kasih Mbak Enji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin izinnya gini ya Mbak Enji, ikut putri-putrian penghasilannya banyak tapi nggak ikut, sayang gitu ya. Ya silakan Mbak Enji. Ya Allah, jadi ini luar biasa. Karena sebenarnya kalau ibu-ibu nonton Kema Entertainment tayangan terakhir, itu kan saya ada berdebat sama Kian. Ini sih sebenarnya bukan masalah putri-putri ya, tapi masalah pergaulan zaman anak now. Anak saya sendiri aja, Bu Ustazah, akhirnya saya merasa bahwa memang doa seorang ibu adalah rahasia. Kekuatannya ada di situ. Kita mau cek, ya lu jangan begini ya. Apalagi kalau saya nanti ngomong ke Sangwa Alia, bajunya mungkin yang agak mini-mini, naikkan sedikit, ya kan. Tapi jawabannya kan memang sekarang, ya lu yang bilang mami sekarang tuh zamannya udah begini. Nah, dan akhirnya aku tuh ya minta saran dari ustaz saya gitu ya. Ya, doakan saja Mbak Enji ya. Gitu. Pokoknya diajarkan yang benar, karena kalau dia tuh ujung-ujungnya bikin saya sedih kalau dia udah nyawa. Nanti dia bilangnya, mami kan gak sama-sama saya. Jadi apa ya, ketika saya
saya bilang begitu pasti dia kok lebih enak sama opa-opa ya. Nah itu jadi saya merasa jadi saya pelan-pelan saya ajarin lagi gitu ya, walaupun ikut karena naik tahun-tahun ya kan, itu nanti itulah ujiannya. Tapi rumusnya saya sekarang kan adalah tanpa bersyukur sama dengan alhamdulillah. Udah, berarti kalau Allah masih kasih saya ujian kianunya begini atau anak-anak saya belum seperti yang saya inginkan, berarti saya masih terus bermohon sama Allah. Kalau enggak, kadang-kadang kita manusia kalau udah semua terpenuhi, kita kadang-kadang jadi lupa sama Allah. Karena semua kita dikasih. Makanya kenapa Allah hadirkan masalah, Allah hadirkan ujian yang gak persis yang kita inginkan, karena Allah masih ingin kita untuk alam nasyarna kasodra wadana angka wisra ala diangkodok sokot warofana lakasik nama abusri yusra nama abusri yusra. Itu yang Allah mau supaya kita meyakini bahwa enggak, saya udah janji gak ada beban yang terlalu berat punggungmu. Tapi kalau ketemu anak yang begini, walaupun kalau saya ditanya, saya pengennya syar'i, saya kepengennya ya Allah, yang namanya kita seorang ibu yang pengen melihat yang soleh dan soleha. Tapi cara pendekatannya nggak segampang seperti kita mengucapkan. Sehingga yang paling efektif adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin. Itu aja. Kita mau bilang kamu makanya jangan begini, kamu jangan begitu, jangan begini, wah malah kita makin ditantang, ya kan? Dan alhamdulillah saya kemarin, masya Allah, saya bisa ada di panggung Putri Indonesia kemarin saja setelah 23 tahun. Dan alhamdulillah saya boleh mengenakan baju yang sekarang saya pakai. Alhamdulillah ya Allah, itu reunian Putri Indonesia. Saya juga mau terima kasih kepada musikaranku yang memberikan kesempatan. Ternyata masih boleh kok ya tampilan begini tuh untuk naik ke atas panggung, masya Allah gitu ya. Artinya, dan kan kemarin juga yang Putri Aceh juga pakai hijab, ya alhamdulillah. Tapi yang namanya orang mau cari rezeki, nggak mesti kok jadi Putri Indonesia. Karena banyak yang namanya bos skincare kemarin bukan siapa-siapa, malah jadi milioner. Yang penting kita ini jangan selalu menganggap kalau mau jadi ini bakal kaya, mau jadi ini bakal kaya. Saya jadi anggota DPRD, saya jadi anggota DPR RI, saya jadi bupati, saya jadi gubernur, saya pasti kaya. Enggak. Karena yang tadi lagi surat Al-Imran, kulillah memanjang itu. Cuma kan kita nih berpikirnya, wah kalau saya jadi artis saya pasti kaya. Belum tentu. Wah saya jadi istri gubernur pasti saya langsung kaya raya. Belum tentu juga. Banyak istri-istri gubernur yang akhirnya nakal itu, yang masuk ke KPK sama masuk penjara, kan istrinya nggak mungkin berpikirnya saya kamar mandi, akhirnya amit-amit kan, nauzubillah dan zalim. Makanya jangan pakai takarannya kita, pakai ukurannya kita. Nih selalu berpikir kalau jadi istri A ini, jadi istri B begini, belum tentu. Nasib manusia itu kan di tangan Allah. Kita nggak bisa tebak loh, berpikirnya kan kalau mau jadi istri pengusaha pasti kaya raya. Banyak istri pengusaha tuh yang ujung-ujungnya viral karena disiksa. Jadi udah nggak usah terlalu banyak ngira-ngira. Kalau udah tahu artinya yang di dalam Al-Quran itu yang lebih pasti. Makanya tadi kenapa saya ngajak buat mengetahui artinya. Karena untuk menghilangkan rasa-rasa itu, kalau begini kayaknya enak nih, kalau begitu kayaknya enak. Kalau nggak dikasih ujian kayaknya enak, belum tentu juga. Kalau nggak dikasih ujian kita bisa terlena. Kita nggak mohon lagi sama Allah. Kita nggak percaya lagi yang namanya alam nasyarul kasodro.
semua dikasih yang terlalu bagus, kadang-kadang itu menjauhin kita dari Allah. Iya, mabuk, ya kan, mabuk dengan kekuasaan, merasa bisa ngatur orang semua. Ternyata aja nggak bisa diatur. Yang pikir saya berkuasa nih, namanya undang-undang, namanya peraturan itu bisa lah. Ya ternyata anaknya di karena nggak bisa dia atur. Astagfirullah. Jadi kita nih jadi manusia nggak usah terlalu banyak berpikir kalau jadi begini pasti lebih begitu. Kebanyakan berandai-andai itu yang bikin kita ini jadinya stres, lupa diri. Nah kan, yang namanya udah tua ya udah tua pasti keriput. Ya kan, ditambah operasi juga itu pasti juga nanti balik lagi. Nah sekali operasi harus ada operasi lanjutannya. Sementara duitnya cuma bisa buat operasi 1 kali. Walhasil ketika 6 bulan kemudian muka udah mulai hancur lagi, nggak ada duit. Karena nggak ada duit lagi, akhirnya ngelakuinnya enggak. Makanya nggak apa-apa kalau udah mulai turun sedikit nih pipi, ya namanya udah mulai 50, ya kan? Nggak mungkin kulit kita ini sekencang kulit yang umur 20 tahun. Nggak apa-apa. Karena namanya manusia emang menua. Ya kan? Tapi yang salah itu kalau kita paksain yang udah mau 50 ini jadi kayak 18 tahun. Akhirnya apa? Mungkin muka bisa kelihatan muda, pasti buka bajunya kan tetap aja. Kalau yang pas dilihat cuma ada hijabnya, masya Allah. Pas buka baju kan astagfirullah. Udah gitu tanpa astagfirullahnya bukan astagfirullah yang benar-benar astagfirullah. Kaget deh melihatnya. Yang namanya yang udah diciptakan Allah itu udah benar. Nggak usah diromba-romba lah pakai ini pakai itu. Kalau hanya untuk mempercantik kita dandan itu harus. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad SAW mencintai kecantikan, tapi nggak caranya berubah. Nah, kita ya banyak kok yang udah tua tuh makin cantik juga, ya kan? Kalau masalah yang tua jadi muda itu perkara makeup bisa. Coba yang udah jadi tua, nah bisa kan dia tuh makeupin biar ada kurban, ya kan? Biar agak di sini turun sedikit, udah. Nah makanya kalau udah hidup tuh apa adanya, udah gak kepengenan lagi. Lihat orang cantik, alhamdulillah. Enggak, pas saya cantik langsung dia buka tuh filter semua, ya kan? Mau bikin seperti itu ya kan? Alih-alih gak puas filter ke operasi plastik. Kalau operasinya benar, kalau operasinya jadinya sama mukanya dengan semua yang operasi yang lainnya, ya kan? Kan takutnya nanti kalau pas nanti ditanya sama ya malaikat kan, loh nama siapa ya? Kan Angelina Sonda lah. Kok jadinya begini ya? Kan Allah tidak menciptakan kamu dengan yang begini, dengan yang begini, dengan yang begini. Kamu mengubah semuanya. Jadi udah intinya, kadang-kadang memang kita ini suka bikin kita jadi begini ya kita sendiri. Gak ada yang bilang kita, kok tua banget, gak ada. Kitanya sendiri baperan sendiri ya kan. Pulang-pulang suami gak tegur, kita ngerasa, oh ya udah, mentang-mentang saya udah tua, ya kan, mentang-mentang begini, kitanya nih, jadi baperan sendiri. Jadi kalau udah pakai Al-Quran, rasa syukurnya pasti nambah. Kalau misalkan kita pengen disayang suami, insya Allah habis sholat, ya mau habis sholat subuh kita baca Ar-Rahman, ya kan, kita khususkan buat suami kita. Alhamdulillah, coba deh dijajal dulu 3 kali baca Ar-Rahman, ya kan. Nah, lihat reaksi suami gimana ya, kalau nggak mempan ya 6 kali gitu kan ya. Kalau misalkan nggak mempan lagi 6 bulan gitu kan. Nggak dapat cintanya suami, tapi dapat cintanya Allah. Karena pasti saya 3 bulan kalau berturut-turut habis sholat subuh hafal gitu. Insya Allah lah. Jadi niatnya pertama biar suami cinta. Setelah dicoba sebulan suami juga bukan mesra ya. 2 bulan juga lah begini-begini juga gitu kan. Kata Mbak Eja Rahman ini 3 bulan insya Allah nih suami ini jadi penyayang.
Ya pokoknya terus aja nanti kudu lihat kesuamian saya yang penting Allah saya dapat itu. Al-Waqi'ah, niat awal-awalnya biar rezekinya lancar ya kan. Coba jajan juga ibu-ibu ya kan, seminggu coba Al-Waqi'ah, nanti warungnya tambah rame banyak. Ya kan ya, kalau enggak ini lagi coba ya sebulan ya kan, coba 2 bulan. Ya kalau belum juga coba lagi 3 bulan, coba 3 bulan hafal Al-Waqi'ah. Asal rutin loh ya, asal setiap hari dibacakan. Ibu coba, kalau itu istiqomah, coba tanya yang ada di lapas, kalau ada yang bilang itu hanya karena dia mengulang setiap hari. Lama-lama lah, sama ibu-ibu yang biasa pergi ke tahlilan, Yasin udah mayoritas hafal kan. Kalau makin banyak yang meninggal makin hafal tuh Yasin. Karena setiap kumis dibacain, akhirnya udah nggak pakai lagi. Ziarah kubur ya sudah langsung ya kan. Nah, coba diajar anak orang dulu. Ya. Kalau enggak ya ini kepanjangan ya surat-surat pendek apa Allah gitu kan, habis isa. Nah gitu-gitu aja, jadi jangan juga terlalu dijadikan berat. Karena ngapal Al-Quran itu sebenarnya sangat gampang. Hanya perlu repetisi, pengulangan. Apalagi kalau udah tahu artinya. Tahu artinya itu udah enak banget. Karena jadi apa-apa sambil masak juga ya kan. Nah kita bisa ngaji juga. Ya kalau nggak surat-surat pendek, kalau saya berat-berat lah. Ya itu dilakuin, suami marah ya udah kita timpalin pakai gaji. Apa dia nggak pakai takut? Istri saya kalau saya marah dia pakai gaji. Ya kan. Waduh, itu masya Allah. Jadi yang begitu-begitu tuh lebih simpel, lebih sederhana, tapi insya Allah kebaliknya tuh lebih enak. Mau jadi putri, gak jadi putri, rezekinya Allah. Bukan di masalah jadi putrinya atau gak jadi putrinya. Karena rezeki itu Allah turunkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Melaluinya bisa melalui Putri Indonesia, bisa melalui jadi anggota DPR, bisa dari tukang lontong, bisa dari jual ketoprak, bisa nanti mudah-mudahan dari Choco Cheese. Kita nggak pernah tahu loh. Rezeki itu tuh dari mana aja. Gak mesti, yang penting kita jangan berpikir kalau rezeki saya itu karena saya harus jadi A. Itu buang jauh-jauh itu. Karena banyak juga. Kita nggak usah ngomongin artis Indonesia. Artis luar negeri, Whitney Houston meninggalnya karena hobi. Michael Jackson, kurang apa lagi? Padahal berpikirnya kan kalau jadi popstar pasti kaya, pasti senang. Ternyata kan salah. Dari zaman ke zaman, dari zamannya Marilyn Monroe, udah cantik. Ini kenapa kalau dalam negeri saya takut nyebutin nama, ya kan gak enak. Ya sebutin di luar aja. Nah, Marilyn Monroe ya cantik. Jadi idaman semua, waduh presiden. Meninggalnya bagaimana? Michael Jackson dari yang kecil, meninggalnya bagaimana? Whitney Houston. Nah itu kan cerminan sebenarnya bagi kita untuk berkaca bahwa nggak jaminan. Bukan berarti terkenal itu terus jadinya bahagia dan kaya. Nah ibu-ibu, kita mau jadi kaya sebagaimana sih? Jari kita cuma 10. Takutnya ibu-ibu punya cincin itu ada 12. Ingat, jari cuma 10. Mau dipakai semua juga nggak akan sanggup. Gak enak banget, masa kita begini-begini ya kan? Hai apa kabar? Ya kan? Sakit jari semua. Nah, tas ibu-ibu pasti udah ngerasain punya tas banyak. Yang dipakai pasti itu lagi. Ya, sepatu udah beli karena udah lewat toko kepengen ini bagus banget ya. Pas dipakai 2 hari sakit ternyata pakai. Lihat sejarahnya udah bocor tuh belakangnya kayak dia banyak aku suka. Ini mata ini kadang-kadang tuh suka maunya banyak. Pas dijajal juga ya begitu-begitu aja. Sekarang ibu-ibu mungkin tadi yang punya rumah kecil lebih enak yang tinggal di rumah gede. Enggak juga ibu-ibu. Karena setelah ibu-ibu tinggal di rumah gede, ya ampun datang bilnya banyak PLN mahal ya kan.
Kita nih manusia udah pokoknya tadi aja ibu-ibu yang bismillah ya, mau jadi apapun itu udah nggak penting. Sekarang yang penting adalah jadi kesayangannya Allah. Kalau udah jadi kesayangannya Allah, nggak perlu minta, pasti bakal kasih. Saya nggak pernah minta loh, ya Allah kepikiran aja, nggak usah aja. Nyampe ke sini, pantai itu nggak kebayang. Karena emang anggaran buat jalan-jalan itu udah saya omongkan itu ya. Jadi kita kayaknya akhir ini nih mami kan baru bebas nih ya, budget buat ke luar negeri dan jalan-jalan Indonesia ini nggak ada. Bahkan Sakwa sama Alia kan Sakwa ada di New York sekarang kan. Nah tapi saya kan tidak sanggup. Nah, jadi saya bilang Sakwa ya, Sakwa udah selesai sekolah, mami belum bisa nih kalau buat ke New York. Ya namanya nolnya belum banyak nih ya kan, ngumpul dulu. Tapi kalau udah begitu udah enak. Jadi kita hidup dengan seadanya kita aja. Punyanya segini ya begitu aja. Gitu kali ya. Ya. Aduh, masya Allah. Makasih lo udah ngikutin saya dari masa saya masih muda gitu kan. Iya, alhamdulillah ya, itu mah jodoh juga. Gak pernah nyangka kan. Masya Allah. Mantap ya Bu ya. Ya Masya Allah. Nanti kita harus foto nanti ya. Iya. Ya, Ibu-ibu, berhubung waktu kita juga sudah jam 6 lewat ya. Mungkin saya tidak menyimpulkan lagi karena tadi juga sudah disimpulkan oleh Ustazah Nora. Mungkin di akhir kita minta Ustazah Nora untuk sama-sama memimpinkan doa kita pada sore hari yang berkah ini ya. Silahkan Ustazah. Sejenak tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita beristighfar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء البارد يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق لهم مرابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخفو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، وأمتها على الشهادة
اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. صدق ونفسك تقوى الله واستغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma amin. Ya, ibu-ibu, acara kita mungkin berakhir, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cokro Tati Seri yang telah mengundang PNJ ke Banda Aceh sehingga bisa bertemu dengan kita di Masjid Omar ini. Dan kemudian juga kepada Budaya Cemilan, LDK Arisalah Bumi Araniri, LDF At-Tarbawi Fakultas Tarbiyah, BPPTK Bikayat PRNI Banda Aceh, dan Rumah Zakat serta Kof Quran Aplikasi Forum. Saya selaku host mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri